Nama saya Wulan, saya dari wilayah Kolose. Saya seorang ibu dari 2 anak. Pekerjaan saya sehari-hari itu mengurus anak dan juga bekerja kantor. Halo, Han? Hai, Han. Kok anak tidak dibawa nih, bagaimana sudah? Apa? Masa sih anak kita ketinggalan? Oh iya. Oke. Kedua anak saya lahir di Rumah Sakit Elizabeth Bekasi. Anak pertama saya lahir di tahun 2017 dan anak kedua saya itu lahir di tahun 2020 di masa pandemi ini. Kalau anak saya yang pertama namanya Eureka Jacob Sarosa Novak, dan untuk anak saya yang kedua bernama Margaret Himmel Deirea Novak, yang artinya Margaret yang selalu didoakan oleh Tuhan. Jadi pasti ada perbedaan ketika kita melahirkan di masa biasa dan di masa pandemi. Kalau di masa biasa kan yang kita tahu, karena saya lahirannya sesar, jadi yang saya tahu ketika keluar dari ruang operasi, ya saya ketemu sama orang-orang yang nemenin saya, bapak ibu saya, saudara-saudara saya, bahkan teman gereja juga waktu itu nemenin saya sampai saya selesai lahiran, prosesi sesar tersebut. Sedangkan kalau sekarang kita lebih diminta untuk mengandalkan Tuhan gitu, karena pada dasarnya ketika saya keluar dari ruang operasi yang ada suami saya gitu ya, karena bolehnya cuma 1 orang yang jaga, nggak boleh yang lain, jadi cuma ada suami saya gitu. Jadi lebih yang saya rasakan sih, kita lebih berpaku sama Tuhan, kita lebih meminta semoga semuanya lancar. Dan saya juga percaya orang-orang di rumah juga pasti akan mendoakan saya ketika saya lahiran di jam itu. Tetapi kan secara manusia tuh kita kayak tidak ada kehangatan gitu ketika keluar dari sesar, pasca sesar. Sedangkan ketika pandemi itu yang saya rasakan sih ya, puji Tuhan semua berjalan lancar dan Tuhan selalu jaga saya. Tapi mungkin memang rasanya berbeda begitu, lebih ngerasa sendiri atau sepi ya, karena gak ada saudara yang nemenin, cuma suami aja. Ketakutan itu pasti ada. Di awal tuh bener-bener lebih ketakut di saat melahirkan, karena pada saat saya hamil, mulai kehamilan memang posisinya belum COVID. Dan ketika saya menghadapi lahiran, setelah 9 bulan hamil, itu memang saya harus menghadapi COVID ini. Ketakutan terbesar ya memang karena ketika saya kontrol itu, saya harus masuk rumah sakit yang notabene-nya rumah sakit itu kan penuh orang COVID gitu. Tapi rumah sakit Elizabeth yang saya pilih ini kebetulan rumah sakit yang tidak menerima pasien COVID, sehingga saya merasa lebih tenang. Tuhan menenangkan saya dari mulai kekhawatiran yang saya punya. Tuhan mulai menenangkan saya gitu. Dari mulai rumah sakit yang tidak menerima pasien COVID, lalu setiap kita masuk rumah sakit kita akan ada interview dulu, di mana mereka harus memastikan kalau yang kita masuk itu tuh dalam kondisi sehat,
walaupun dengan menggunakan ini ya, protokol kesehatan ya. Lalu setelah itu ketakutan berikutnya adalah ketika mau menghadapi proses persalinan sesar, karena ternyata terlalu banyak tes-tes sebelum melahirkan yang harus saya hadapi. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Contoh, adanya swab ataupun foto toraks yang saya tidak pernah lakukan itu sebelumnya. Namun hal itu diharuskan ketika kita ingin melaksanakan persalinan di Rumah Sakit Elizabeth. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya rasa saya dan suami dimampukan untuk menghadapi itu semua. Sewaktu saya mau lahiran pun ada ayat yang sangat membuat saya merasa tentram. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, maksudnya Tuhan, itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi yang saya percaya, apapun yang saya jalanin, ya pasti itu rencana yang terbaik. Dan puji Tuhannya, sampai saya melahirkan dan sampai saya berada di rumah, itu kami sangat bersyukur dengan semua hal itu gitu. Walaupun saya juga tahu pasti di rumah ada yang mendoakan saya terus-terusan. Orang-orang di sekitar saya juga walaupun tidak ada di rumah sakit, tapi di jam saya persalinan itu pasti selalu mendoakan saya gitu. Yang saya merasa adil itu ketika saya mendapat apa yang saya inginkan gitu. Tapi ternyata setelah saya memiliki anak, adil itu bukan hanya saya mendapat yang saya inginkan, tetapi saya mendapat yang saya butuhkan. Jadi adil menurut saya itu adalah ketika Yureka, anak saya yang pertama, membutuhkan sesuatu dan Nona Rea, anak saya yang kedua, juga membutuhkan hal tersebut. Misalnya sebagai contoh, Yureka karena berhasil melakukan sesuatu, saya kasih es krim. Belum tentu saya juga harus mengasih satu es krim ke Nona Rea karena Nona Rea masih kecil. Jadi kebutuhan es krim Nona Rea kan kayak belum ada gitu. Sedangkan kebutuhan reward Mas Yureka tentang es krim ini sudah ada. Jadi adil itu ketika saya memberikan sesuatu dengan porsinya masing-masing. Mungkin untuk orang pasangan baru ya, saya rasa setiap pasangan baru itu pasti akan berjuang dengan caranya masing-masing gitu. Akan ada kebahagiaan, tapi juga akan ada kesedihan, dan itu akan berjalan bersama-sama gitu. Untuk saya dan William lebih ke menikmati setiap prosesnya dan balik lagi ke Yeremia 29 ayat 11, karena setiap rancangan yang Tuhan kasih itu sudah merupakan rancangan yang terbaik. Jadi kita cukup menjalaninya dengan baik gitu.